Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini pengurus Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Batubara mengikuti terus dakwah, pendidikan dan bersilaturahim sosial masyarakat dalam rangka merajut tali hubungan lebih kuat lagi, yang bagaimana nanti harapan kita dari kader-kader GPA ini bisa mewakili menjadi pemimpin-pemimpin di Kabupaten Batubara atau menjadi pemimpin di Sumatera Utara pada masa akan datang. Insyaallah, ya Pak Hafiz ya? Siap. Insyaallah. Ini di samping saya ini banyak pengalaman pengetahuannya Bapak Hafiz Munawir ya, sebagai bendahara Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, kemudian sebagai sekretaris MUI ya. Kemudian sekretaris Sanura. Sanura ya, Kabupaten Batubara. Bot. Ya mudah-mudahan lah tekad dan niat kami bagaimana supaya Batubara ini bisa menjadi Batubara yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga lahirnya pemimpin-pemimpin yang akan datang bisa lebih cerah lagi Batubara ini untuk kedepannya, dan bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakat di baik di tingkat desa, kecamatan maupun di kabupaten pada khususnya. Amin. Amin. Jadi program kami Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Batubara ini adalah yang pertama dalam waktu dekat ini untuk membahas atau mengkaji yaitu ajaran Islam Kitab Kuning. Belajar Kitab Kuning karena langkah pada umumnya pada sekarang ini sudah sudah ditinggalkan ya. Sedikit sekali yang bisa membaca Kitab Kuning itu. Ya, sedikit ya Pak Hafiz ya. Sedikit sekali. Kita budayakan kembali lah. Jadi alangkah sedihnya kita ya dari tamatan-tamatan sekolah madrasah Al-Wasliyah ini, kenapa Kitab Kuning ini tidak lagi bercahaya seperti ulama-ulama terdahulu ya. Nah, amanah daripada pendiri Al-Wasliyah itu adalah bagaimana agama itu bisa dikembangkan melalui ajaran-ajaran Kitab Kuning tersebut. Jadi pada kesempatan ini kita diundang ya untuk acara halal bil halal mulai dari 50 sampai nanti insyaallah ke Indrapura. Jadi kalau kita bahas ya Pak Hafiz, ada penyebab, 3 macam penyebab doa tertolak ya, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perlu kita jelaskan bahwa yang pertama ditolak oleh Allah dosa, ditolak oleh Allah doa disebabkan dosa. Yang pertama dosa yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau memang selagi ada orang tua kita di atas dunia ini, peluklah, ciumlah tangannya, datangilah, mohon ampun, sayangi, kasihlah ya ketenangan, kebahagiaan, baik kita sebagai istri, dukung suami kita supaya bisa dia berbakti kepada ibu bapaknya. Mumpung ibu bapaknya masih hidup lagi. Ya, dukung sebagai istri. Nah, sebagai suami juga, suami ini harus adil ya, harus adil. Jangan mentang-mentang jadi suami mau dituruti semua omongannya. Jadi suami harus memiliki ilmu agama juga. Itulah perlu Kitab Kuning tadi. Jadi Kitab Kuning itu ya. Ya Pak Hafiz ya. Ustaz Hafiz ya. Jadi mohon maaf ya, di dalam GPA ini banyak ustaz nih, para pemirsa. Jadi suami ini harus mendukung juga, mendukung daripada usaha seorang istri ini untuk berbakti kepada ibu bapaknya, para orang tuanya. Jadi kalau ada istri memberikan makanan, pakaian, minuman, itu janganlah suami tak mengizinkannya. Janganlah suami tidak mendukung.
Janganlah suami terlalu bakhil, terlalu pelit. Karena takkan rugi ya. Iya, takkan rugi. Karena kalau suami mengizinkan istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya, tengok setir mobil ini. Ini akan jalan terus ini menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, akan bahagia nih apabila disupir seperti berbuat baik ya kehidupan ini dalam rumah tangga itu. Maka dihindarkan oleh Allah penyakit, kejahatan, perceraian, pertengkaran. Ya Ustaz? Ya, cocok. Iya. Itu yang pertama ya, nanti kalau banyak kali payah nanti. Sedangkan mengatakan kalimat A aja sudah dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Jangan katakan A ya. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak menghibur orang tua, menyakiti, membuat orang tua sedih, membuat orang tua. Kalau orang tua yang sudah tiada. Ya. Jadi kalau sebaliknya kepada pemirsa, sahabat-sahabat handai tolan, untuk berbuat baik sayang kepada orang tua, ibu yang bersimbah darah melahirkan kita ke atas dunia ini. 9 bulan 10 hari dia kandung kita, lahirkan kita, kemudian disusuinya pula kita. Disusuinya kita siang malam, tak tentu tidur, tak tentu makan. Giliran dia makan kita buang air, dia tak tentu makan, cucinya tangannya. Dia kejar kita, bersihkan kotoran kita. Kita menangis, kita sakit, dia rela menghabiskan duitnya untuk kita, menghabiskan waktunya untuk kita. Jadi kita cobalah berpikir kembali, apa yang bisa kita balas untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu. Para istri, para suami, tolong pikirkan. Banyak sedekah. Banyak-banyak kita ruhama bainahum, menebarkan kasih sayang, bersedekah. Nah, supaya jelas agama kita. Ya Ustaz kan? Jangan remang-remang lagi. Iya, supaya jangan terjebak dalam tanda kutip Islam indanas kafir indallah. Sedangkan orang kafir saja selalu memberikan kepada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat. Kenapa Islam dianjurkan untuk memberi? Ya, itulah merajut tali silaturahim itu. Ya. Jadi Islam itu janganlah pelit. Banyak mendoakan lah ya. Nah, kalau memang kita jadi pemimpin yang tak usah pelit. Ini calon pemimpin ya di samping saya nih. Calon DPR Kabupaten Batubara. Takutnya jadi polit Ya. Jangan pelit nanti ya Ustaz Hafiz ya, kalau udah jadi DPR ya Ustaz Hafiz ya. Karena jangan sempat menjual nama agama dan nama-nama Al-Quran ya. Ajab kita nanti, tak aman itu Batubara nih. Bisa. Banjir sedikit dah, habis kita. Kena hujan sedikit banjir. Nah, jadi supaya apa? Supaya aman. Nanti sayanglah kepada orang tua yang sudah meninggal itu, doakan dia. Jadilah kita wawala dan solihah wadu'ula. Biarlah jual peci aja ya. Ya. Nah, itu makanya saya pribadi jual peci saya nih pemirsa. Sahabat-sahabat jual peci. Kalau jual agama. Lebih baik jual peci ya, ketimbang jual agama ya. Cocok saya. Cocok. Iya kan? Jadi berhentilah kita menjual-jual nama agama itu. Jadi kocak dulu, bayangin kan. Iya. Nah, ini contohnya nih. Ini mau bersedekah nih ha. Nah, ikut kasih Impul. ya. Jadi sayanglah kepada ibu bapak kita yang melahirkan kita di atas dunia ini. Semoga kita mendapatkan titel, mendapatkan gelar wawala dan soleha wadu'ula, anak-anak yang pandai, bukan anak-anak yang bodoh. Bukan anak-anak yang jahil, bukan anak-anak yang tak pandai membedakan mana yang halal mana yang haram ya Pak Bis? Ini sangat penting untuk kita. Semoga penyakit kita tak ada. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Karena dalam hati kita tuh banyak penyakit. Kalau kita pelit bertambah penyakit. Nah, jadi kalau kita pelit tambah penyakit dalam hati. Kalau polit elok mati ya. Gitu. Jadi kalau pelit nih janganlah dipelihara. Kalau polit elok mati aja. Itu maknanya tuh. Iya. Maksudnya matikan hawa nafsu dia untuk keserakahan, untuk kerakusan. Karena kalau kita tumpuk-tumpuk kali harta kita nih, kalau ditimbun dia, timpanya kita habis kita. Iyalah. Nah, jadi
berbuat baiklah, tebarlah kebaikan, rangkullah. Tak ada manusia yang tak berdosa. Ya, tak ada, memang manusia ini tempatnya salah, silap. Jadi mulai hari ini coba kita perbaiki lagi kehidupan kita untuk selalu, yaitu berdakwah ya. Kulihak walau kana murran, sampaikan walaupun pahit. Karena Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu tak ada dia pelit-pelit. Ya, tak ada dia simpan-simpan hartanya untuk membahagiakan kaumnya, umatnya. Jadi kalau kita sebagai anak, apalah kita yang harus kita simpan untuk orang tua kita. Karena kalau yang udah meninggal ini tak bisa lagi kita peluk dia, tak bisa lagi kita bersenda gurau, tak bisa lagi kita berpangku, tak bisa lagi kita bergolek lagi di pangkuannya, tak bisa lagi kita pegang tangannya. Kenapa? Karena jasadnya udah dimakan cacing tanah. Tak bisa kembali lagi. Nggak bisa lagi. Kalau kita bongkar kuburnya, ditangkap polisi pula kita. Tak cocok. Jadi rindu kita itu sampaikanlah dengan sedekatun jariyah, supaya orang tua itu bisa mendapatkan kebahagiaan, tak menampung tangan dia hampa dan kosong nanti di akhirat. Jadilah kita anak-anak yang berpikir, afala ta'qilun. Itu makanya Allah kasih kita akal dan pemikiran supaya kita bisa memikirkan bagaimana keadaan orang tua di dalam kubur sana. Itu yang pertama ya, Pak Besep. Dari tadi pertama, yang kedua tak ada. Yang pertama. Oh, yang kedua ya. Jadi yang kedua, kenapa doa bisa tertolak? Ditolak oleh Allah. Kadang kita bingung, aku udah berdoa, sholat, Udah bolak balik. ya ini khusus untuk istri ini ya. Para istri-istri tolong dengarkan ini baik-baik. Walaupun cantik muka awak, wajah awak cantik, kita kaya raya, sebab doa kita tak makbul itu apa? Kenapa hati kita susah? Padahal mobil kita udah ada, rumah udah mewah, pekerjaan udah pas. Apa sebab? Karena kita durhaka kepada suami kita. Tak makbul. Istri-istri yang durhaka kepada suami akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit akan datang ke dalam tubuhnya, ke dalam jasadnya, sehingga penyakit itu akan membuat dia kecewa, akan membuat dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Bis? Pas 100. Ya, 100 ya. 100. Jadi kita santai aja hidup di dunia ini. Santai. Jangan kita terlalu, Yang ingat apa kali? iya, jangan kita terlalu menjadi bangga, menjadi sombong. Walaupun kita nih seorang istri ini dibutuhkan oleh suami, jangan kita lawan-lawan dengan suami itu. Ya, kesihanilah suami itu siang malam, pagi sore mencari makan nafkah untuk kita, anak-anak kita. Kenapa? Dia memikirkan bagaimana istrinya supaya istrinya bisa menjadi bahagia, menjadi istri yang soleha. Jadi kalau memang ada duit dikasih suami, tutup aurat, beli pakaian yang bagus, makanlah makan yang halal dan thayyiban. Ya, jangan buat malu suami. Supaya doa diterima. Supaya doa diterima, supaya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Wah, ajam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Tak boleh. la yadkhulul jannah qati. Ya, putus ya. Ya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Pemimpin memutuskan tali silaturahim kepada masyarakatnya. Kalau memang masyarakat susah, fakir, miskin, jangan dia putuskan dengan kesepelehannya, dengan kesombongannya. Walaupun dia pemimpin, tak dimasukkan Allah dalam surga. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam hatinya, ada kesepelehan dalam hatinya. Dengan rasa sombong dan sepele itu, dia akan memutuskan tali silaturahim itu. Ditanyakan apa agamanya? Nah itu. Jadi orang tua jangan memutuskan tali silaturahim kepada anak, begitu juga anak menantu, cucu, Saudara-saudara. saudara-saudara, tetangga-tetangga, jangan saling berputus-putusan dalam rangka merajut tali silaturahim. Macam mana Ustaz? Pas 100. Jadi tolonglah perbaiki balik. Ya, tolong diperbaiki balik. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini ada saudara.
Ya, apalagi antara anak dengan orang tua dengan anak, ya. Itu adalah memang dekat hubungannya. Nanti gara-gara tanah sedikit dah berantam, bergaduh. Padahal tanah sejengkal, ya. Gara-gara pinggan, piring, gara-gara duit dah bergaduh. Ini banyak bergaduh ni Ustaz Hafiz gara-gara hutang ni Ustaz. Gara hutang. Kadang anak ni Pak Hafiz dihitungnya lah hutang orang tuanya tu. Iya. Dihitungnya. Itu nak bayarnya. Kata dia bilang ayah tak adil lah, mak tak adil lah. Itulah gara-gara duit. Jadi tolong rangkul balik. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa artinya itu? Jaga hubungi, jangan pecah belah. Ya, berpegang teguh kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai, jangan pecah belah. Maka kita ini tugas kita sebagai yang orang beragama Islam ni adalah pegang kuat agama. Jangan lepas lagi. Ya. Jadi maknanya itu aturan agama itu ikut. Iya, sini contoh nih. Ini karena dipegang kuat ini. Ya. Saudara-saudara, sitter nih. Kalau tak pegang kuat nih lepas nih, hancur ini. Tak kemana-mana mas. Maka gitu juga lah agama. Begitulah agama. Maka dipegang kuat. Maka kita sebagai umat Islam ini, mari. Bukan agama, Ya. bukan kita yang mengendalikan agama. Iya. Agama yang mengendalikan kita. Iya, itu dia. Jadi agama sangat penting. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama tadi adalah Harus belajar lah. ya, mari kita belajar. Kita perbanyakkan, itulah visi misi pemuda Gerakan Al-Wasliyah Kabupaten Batubara ini mengkaji kitab kuning. Itu dalam kajian kitab kuning itu ada membahas masalah kajian-kajian Islam. Itu salah satunya tadi, kita sebagai manusia ini pastilah mau bahagia, mau tenang, mau senang, mau kehidupan kita terus menjadi orang-orang yang di atas. Tetapi kenapa bisa kita kadang ke bawah? Kita lupa, kita durhaka, kita lupa kita bisa melawan suami, durhaka orang tua. Kemudian kita memutuskan tali silaturahim. Jangan kita sangka bahwa ini perlu diingat. Kita dikasih kemewahan, mobil, rumah mewah, kebahagiaan. Jangan kita sangka bahwa doa kita makbul. Jangan kita sangka bahwa kita sayang Allah. Padahal itu adalah azab dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu enggak kita mengendalikan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang dapat kami sampaikan dari kami. Wassalamualaikum Gerakan Pemuda Wasliyah wabarakatuh. Iya. Mungkin kita bertemu di kemudian hari lagi, di waktu lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.